Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teaching across proficiency levels. Baik, untuk yang pertama itu adalah menentukan tingkat kemahiran. Level dapat didefinisikan dalam 3 tingkatan, yaitu pemula, menengah, dan mahir. Sekarang, guru memiliki beberapa panduan yang berguna untuk mengembangkan topik dan tugas untuk setiap level karena guru harus mengatur apa yang akan mereka ajarkan dan evaluasi. Guru tidak dapat mengajarkan sesuatu yang untuk tingkat menengah kepada siswa pemula karena siswa tidak akan memahami topik tersebut. Baik, untuk tingkat yang pertama, itu adalah tingkat pemula. Jadi pada hari pertama, siswa itu sangat bergantung kepada guru untuk model bahasa. Jadi guru itu seperti pusat kelas karena siswa terfokus pada apa yang dia katakan. Guru juga harus mengartikulasikan bahasa Inggrisnya dan sangat penting untuk berbicara dengan perlahan agar lebih mudah dipahami. Untuk level berikutnya itu adalah tingkat menengah. Jadi siswa pada tahapan ini telah mengembangkan beberapa kemampuan mereka dalam mempelajari bahasa target, sehingga guru harus menerapkan metode pengajaran yang berbeda di kelas. Guru juga harus berani untuk memberikan pertanyaan kepada siswa, memberikan komentar selama pembelajaran di kelas. Baik, untuk tingkat yang ketiga itu adalah tingkat mahir. Pada tingkat ini siswa itu sudah mengembangkan tidak hanya pemahaman membaca dan mendengarkan tetapi juga kefasihan mereka dalam berbicara. Nah, jadi untuk teknik-teknik yang digunakan itu dapat berupa debat dan argumentasi kelompok, permainan peran yang kompleks, memindai dan membaca sekilas bahan bacaan. Berikutnya ini ada faktor-faktor di setiap tingkat. Untuk faktor yang pertama itu adalah proses pembelajaran kognitif siswa. Nah, pada tingkat pemula, Anda dapat memulai dengan banyak melakukan pengulangan sejumlah kata, frasa, dan kalimat yang terbatas. Atau Anda dapat membujuk siswa untuk melakukan beberapa proses periferal dengan membuat mereka menggunakan bahasa yang dipraktekkan untuk tujuan yang benar-benar bermakna. Pada tingkat menengah, pada tahap menengah itu beberapa pemrosesan otomatis telah terjadi seperti frasa, kalimat, struktur, dan aturan percakapan telah dipraktekkan. Di tingkat mahir, tugas Anda itu pada tingkat ini adalah membantu dalam upaya yang sedang berlangsung untuk mengotomatisasi bahasa dalam interaksi yang rumit antara perhatian fokus dan periferal pada aspek-aspek bahasa yang dipilih. Dan untuk faktor yang kedua itu adalah peran guru. Nah, peran guru di tingkat pemula itu siswa sangat bergantung kepada guru untuk model bahasa. Jadi bisa dibilang guru itu menjadi pusat perhatian di dalam kelas tersebut. Nah, untuk tingkat menengah, guru bukan satu-satunya inisiator lagi. Siswa harus didorong untuk mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, dan menegosiasikan pilihan-pilihan pembelajaran yang sesuai. Lebih banyak interaksi antara siswa dengan siswa dapat terjadi secara berpasangan, kelompok, atau bahkan seluruh kelas. Pada tingkat mahir, sekilas peran guru mungkin tampak mudah, namun pada kenyataannya diperlukan perencanaan dan pengarahan yang baik. Jadi membiarkan siswa berbicara dan menggunakan bahasa saja tidak cukup. Untuk faktor yang ketiga itu adalah guru berbicara. Nah, di faktor ketiga ini, untuk tingkat pemula, pada tingkat ini Anda dapat memperlambat sedikit ucapan Anda. Anda harus menggunakan kosakata dan struktur yang sederhana. Nah, selanjutnya untuk tingkat menengah, Anda harus menjaga produksi lisan Anda pada kecepatan normal, namun tetap menjaga artikulasi Anda benar-benar jelas.
Pada tingkat mahir, bahasa alami dengan kecepatan alami adalah suatu keharusan. Namun jangan membuat mereka kewalahan. Pastikan siswa memiliki kesempatan untuk berbicara sehingga Anda dapat memberikan umpan balik. Pada faktor yang keempat itu adalah keaslian bahasa. Nah, di tingkat pemula, bahasa yang Anda ajarkan kepada siswa haruslah otentik, tidak kaku. Kesederhanaan dan pengulangan bukanlah sinonim dari bahasa yang tidak otentik. Berikutnya untuk tingkat menengah, jadi ketika siswa menjadi lebih sadar akan tata bahasa, mereka mungkin kehilangan jejak keaslian. Jadi terlalu banyak membahas tata bahasa dapat menyebabkan bahasa yang tidak otentik. Nah, di tingkat lanjut, secara potensial tidak ada bagian dari bahasa otentik yang tidak berguna. Jadi membatasi beberapa materi mungkin masih diperlukan tergantung pada seberapa mahir kelas tersebut. Untuk faktor yang kelima itu adalah kefasihan dan ketepatan. Jadi di tingkat pemula, kefasihan adalah tujuan bahkan dalam kalimat-kalimat pendek. Jadi perhatian pada akurasi harus berpusat pada elemen tata bahasa, fonologi, atau wacana yang sedang dipraktikkan. Pada tingkat menengah, dikotomi ini adalah yang paling penting pada tingkat ini. Beberapa siswa itu menjadi sangat peduli dengan keakuratan sehingga mereka menuntut koreksi untuk setiap kesalahan. Selanjutnya di tingkat mahir, sebagian besar jika tidak semua, siswa sekarang sudah fasih, namun demikian beberapa perhatian kecil terhadap detail tetap diperlukan. Untuk faktor yang keenam itu adalah kreativitas siswa. Di tingkat pemula, pada tahap ini tidak ada banyak ruang untuk kreativitas karena bahasa yang dikuasai siswa masih terbatas. Di tingkat selanjutnya yaitu tingkat menengah, memiliki beberapa bahasa yang terkendali memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi. Selanjutnya di tingkat mahir, kegembiraan mengajar di tingkat ini adalah ketika Anda tahu bahwa siswa sekarang mampu menerapkan materi kelas di dunia luar. Baik, untuk faktor yang ketujuh itu adalah teknik. Di tingkat pemula, teknik harus singkat dan sederhana. Selanjutnya untuk di tingkat menengah, teknik harus singkat dan sederhana, namun teknik interaktif yang umum termasuk cerita berantai atau survei dan jajak pendapat, wawancara berpasangan, pemecahan masalah kelompok, permainan peran, bercerita, dan banyak lagi. Di tingkat mahir, teknik ini sekarang dapat memanfaatkan berbagai kompetensi pragmatis dan sosiolinguistik, misalnya seperti debat, analisis maksud penulis, penulisan esai, dan kritik merupakan hal yang tidak biasa dilakukan pada tingkat ini. Untuk faktor yang ke-8 itu adalah tujuan mendengarkan dan berbicara. Nah, untuk di tingkat pemula itu sendiri, fungsi mendengarkan dan berbicara dapat dan harus bermakna dan otentik, misalnya seperti menyapa, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, mendeskripsikan, memberikan arahan, memberikan pendapat, dan lain-lain. Jadi begitu banyak hal yang dapat dicapai. Selanjutnya di tingkat menengah, siswa sekarang dapat membuat ujaran baru, berpartisipasi dalam percakapan singkat, mengajukan dan menjawab pertanyaan, memparafrasekan, meminta informasi, dan lain-lain. Fungsi itu sendiri mungkin tidak terlalu kompleks, tetapi bahasa yang digunakan siswa pasti akan lebih kompleks. Di tingkat mahir, pada tingkat ini siswa dapat lebih fokus pada nuansa sosiolinguistik bahasa. Siswa akan dapat menyempurnakan produksi dan pemahaman mereka dalam hal register, gaya, status, lawan bicara, serta memperhitungkan elemen-elemen wacana yang terkait dengan budaya. Di faktor yang ke-9 itu adalah tujuan membaca dan menulis. Di tingkat pemula, topik membaca dan menulis adalah materi tertulis yang singkat namun sesuai dengan kehidupan nyata.
Contohnya seperti iklan, formulir, resep. Tingkat melek huruf dalam bahasa ibu merupakan faktor penting dalam pengajaran membaca dan menulis. Selanjutnya di tingkat menengah ada peningkatan dalam hal panjang, tata bahasa, dan wacana. Jadi siswa itu dapat membaca paragraf, cerita pendek dan sederhana, dan lain-lain. Di tingkat mahir, kemampuan membaca dan menulis juga berkembang. Mendekati kompetensi seperti penutur asli, siswa akan menghargai peran skemata dalam analisis teks, membaca teks secara kritis, dan mampu menulis berbagai jenis teks. Di faktor yang ke-10 itu adalah grammar atau tata bahasa. Untuk di tingkat pemula, pelajaran awal harus dimulai dengan bentuk kata kerja sederhana, kata ganti orang, artikel, pasti dan tidak pasti, kata benda tunggal dan jamak, dan kalimat sederhana, mulai dari yang sederhana hingga konteks. Di tingkat menengah, topik-topik seperti bentuk dan klausa progresif merupakan ciri khas kelas menengah, penjelasan singkat dan sederhana. Jadi dapat terbukti itu sangat bermanfaat. Di tingkat mahir, pada tingkat ini perlakuan terhadap tata bahasa melampaui pola dasar dan dipandang sebagai elemen lain dari wacana. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.